Produsen kendaraan yang terus memperluas pengaruhnya di pasar dunia, Chery Group, resmi mengumumkan bahwa total penjualan sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 2,80 juta unit kendaraan sepanjang tahun 2025. Informasi selanjutnya pemirsa datang dari Chery Group yang mengumumkan bahwa total penjualan sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 2,8 juta unit kendaraan. Pencapaian ini sekaligus mencatatkan catatan rekor ekspor dan momen penting lainnya dalam kinerja perusahaan. Produsen kendaraan yang terus memperluas pengaruhnya di pasar dunia, Chery Group, resmi mengumumkan bahwa total penjualan sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 2,80 juta unit kendaraan sepanjang tahun 2025 atau meningkat sekitar 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Chery Automobile Co. Ltd mencatat penjualan 2,63 juta unit dengan pertumbuhan tahunan sekitar 8%, mencerminkan momentum positif di pasar global. Pada sisi ekspor, Chery juga mencatat kinerja luar biasa. Sepanjang 2025, total ekspor kendaraan mencapai sekitar 1,34 juta unit, meningkat sekitar 17,4% dari tahun sebelumnya. Capaian ini sekaligus memecahkan 3 rekor ekspor bulanan, tahunan, dan kumulatif, serta memperkuat posisi Chery sebagai eksportir mobil penumpang terbesar dari China selama 23 tahun berturut-turut. Salah satu kontributor utama pertumbuhan Chery adalah segmen kendaraan energi baru. Sepanjang 2025, penjualan model NEV mencapai sekitar 903.847 unit, meningkat sekitar 54,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 90% model baru yang diluncurkan selama tahun lalu berada di segmen kendaraan energi baru, mencerminkan fokus Chery pada elektrifikasi dan teknologi rendah karbon. Chery juga memperluas penetrasi globalnya termasuk di 15 negara di Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Italia, menegaskan ambisi ekspansi pasar di kawasan beregulasi tinggi. Secara keseluruhan, pencapaian penjualan 2,8 juta unit di 2025 merupakan indikator bahwa Chery Group tak hanya bertahan tetapi berkembang di tengah persaingan global otomotif. Melalui rekor ekspor, pertumbuhan kendaraan energi baru, dan penguatan di pasar internasional, Chery menatap tahun 2026 dengan target pertumbuhan yang melampaui rata-rata industri, sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu pemain otomotif global yang patut diperhitungkan. Bagi sumber ada Channel. Elon Musk menuntut OpenAI dan Microsoft, maksud kami, dengan nilai hingga 134 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.263 triliun rupiah. Gugatan ini terkait klaim kontribusi awal Musk dalam pendirian OpenAI. Elon Musk menuntut OpenAI dan Microsoft dengan nilai hingga 134 miliar US dollar atau sekitar 2.263 triliun rupiah. Berdasarkan dokumen pengadilan, Elon Musk menilai dirinya berhak atas keuntungan yang diperoleh OpenAI dan Microsoft. OpenAI disebut meraup keuntungan antara 65,5 miliar US dollar hingga 109,4 miliar US dollar dari kontribusi Musk sejak pendirian pada 2015. Sementara Microsoft diklaim memperoleh keuntungan 13,3 miliar US dollar hingga 25,1 miliar US dollar. Pengacara Musk menyatakan tanpa dukungan Elon Musk, OpenAI tidak akan berdiri. Musk disebut menyediakan sekitar 38 juta US dollar atau 60% pendanaan awal, merekrut staf, membangun jejaring, serta memberi kredibilitas pada startup tersebut. Klaim nilai kontribusi ini dihitung oleh ekonom keuangan si Paul Wazan sebagai saksi ahli pihak Musk. Adapun OpenAI menyebut gugatan Musk tidak serius dan merupakan kampanye pelecehan. Sementara Microsoft tidak memberikan komentar atas tuntutan tersebut. Seorang hakim di California memutuskan perkara ini akan disidangkan di hadapan juri mulai April dengan kemungkinan tuntutan ganti rugi tambahan jika Elon Musk memenangkan perkara. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi memulai pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Kehadiran RUU perampasan aset bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia tidak lagi sekadar berorientasi pada hukuman penjara bagi pelaku.
Komisi 3 DPR resmi memulai pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana pada Kamis pekan lalu. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, terorisme hingga narkotika melalui pendekatan pemulihan kerugian finansial negara. Dalam rapat dengan Badan Keahlian DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mengatakan, kehadiran RUU ini bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia tidak lagi sekedar berorientasi pada hukuman penjara bagi pelaku. Fokus utama ke depan bagaimana negara dapat secara efektif menyita aset hasil kejahatan guna mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dalam proses penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset, Sari menjamin Komisi 3 akan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik. Intinya, kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sendiri telah ditetapkan oleh Badan Legislasi ke dalam Daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 sebagai regulasi yang mendesak untuk diselesaikan. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Perusahaan teknologi asal Taiwan, Asus, mengonfirmasi keputusan strategis untuk menghentikan ekspansi lini ponsel pintar dan mulai mengalihkan fokus utamanya ke kecerdasan buatan dan robotika. Perubahan arah ini menandai babak baru bagi raksasa teknologi yang selama ini juga dikenal dalam pasar smartphone. Asus mengonfirmasi keputusan strategis untuk menghentikan ekspansi lini ponsel pintar dan mulai mengalihkan fokus utamanya ke kecerdasan buatan dan robotika. Dalam pernyataan resminya, Chairman Asus, John Nesi, menyatakan bahwa perusahaan tidak akan menambah model baru atau memperluas portofolio smartphone ke depannya. Menjadi sebuah langkah yang mengakhiri strategi ekspansi agresif di pasar ponsel pintar yang semakin kompetitif dan margin keuntungannya menipis. Keputusan ini juga memperjelas spekulasi tentang absennya peluncuran ponsel baru dari Asus sepanjang tahun 2026. Meski ekspansi dihentikan, Asus menegaskan komitmennya terhadap dukungan purna jual dan layanan bagi pengguna ponsel yang sudah ada, termasuk layanan perbaikan dan pembaruan sesuai kewajiban perusahaan. Artinya smartphone Asus masih akan berfungsi dan mendapat perhatian, namun perangkat ini tidak lagi menjadi motor pertumbuhan utama bagi strategi bisnis Asus ke depan. Sebagai gantinya, Asus akan mengalihkan sumber daya serta investasi dari pengembangan ponsel ke perangkat keras berbasis AI, termasuk mesin cerdas, robotika, dan perangkat edge computing yang mampu beroperasi dengan intervensi manusia minimal. Prioritas ini mencerminkan keyakinan Asus bahwa pertumbuhan jangka panjang akan lebih besar berasal dari produk AI fisik dan teknologi masa depan, ketimbang persaingan di pasar smartphone yang kian padat. Keputusan Asus ini mencerminkan tren yang lebih luas di industri teknologi, di mana banyak perusahaan besar kini memprioritaskan pengembangan AI dan solusi pintar di atas produk konsumen tradisional. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana persaingan di segmen ponsel semakin ketat dengan tekanan pada margin serta kebutuhan investasi besar, sehingga AI dan robotika dinilai sebagai arena kompetitif baru dengan peluang pertumbuhan lebih tinggi. Secara keseluruhan, langkah Asus menghentikan ekspansi ponsel pintarnya dan berfokus pada AI serta robotika menunjukkan perubahan strategi besar perusahaan dalam menghadapi dinamika teknologi global. Dengan dukungan penuh terhadap pengguna yang sudah ada dan pengalihan sumber daya ke teknologi maju, Asus berharap dapat memperkuat posisinya di era kecerdasan buatan yang diperkirakan akan mendominasi industri selama dekade mendatang. Berbagai sumber ada di channel.